Shalom teman-teman di rumah, masih sehat semua, amin. Bila malam hari ini kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu untuk setiap kami. Kami dapat berkumpul malam hari ini untuk memuji muliakan nama-Mu Bapak. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu aku. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu aku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun
dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Semua katakan amin. Sukacita melimpah atasmu ya Tuhan. Mari sukacita melimpah atas kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sehingga namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan pernah tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sehingga namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sehingga namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Sehingga namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Engkau luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa mulia. mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sehingga
Tuhan ada, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus Allah yang perkasa, amin. Amin. Mari kita nyanyi lagu ini sama-sama. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau ajaib Tuhan atas setiap kami.
terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkan dari kasih? Tetesan darahmu buktikan besar cintamu Tuhan. Sedalamnya lembah di hidupku, datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di
cinta-Mu setiap kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memberkati firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat petang rekan-rekan Goja United. Senang bisa bertemu dengan kalian walaupun tidak secara langsung atau fisik, tapi kita berjumpa secara online. Dan pada petang hari ini sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu buat setiap kami, karena kami tahu bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan Bapa dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada petang hari ini saat kami kembali akan mempelajari kebenaran firman-Mu, urapan Roh Kudus kiranya boleh menyanggupkan setiap kami untuk menangkap kebenaran, untuk menangkap isi hati Bapa bagi setiap kami. Berfirmanlah dan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan petang hari ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk kita boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semua boleh membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel, pasalnya yang pertama, dan kita akan membaca lebih dahulu di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian daripada perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal di keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Nah, kenapa saya mengajak rekan-rekan Goja United pada petang hari ini untuk membaca kitab Daniel? Karena saya percaya bahwa kitab Daniel ini memiliki sebuah pesan yang khusus buat kita. Saya memberi tema renungan pada petang hari ini, bagaimana kita hidup di dalam masa krisis. Saya percaya bahwa kitab Daniel memiliki background, latar belakang yang harus kita mengerti. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat kitab Daniel untuk dipelajari pada petang hari ini. Saya memiliki 3 alasan kenapa kita boleh belajar kitab Daniel pada petang hari ini. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, saya percaya bahwa Daniel dan teman-temannya, tadi dikatakan ada Sadrak, ada Misael, dikatakan Daniel dan teman-temannya ini hidup di dalam sebuah masa krisis. Daniel hidup di dalam the critical time. Apa yang dimaksud dengan masa krisis? Masa krisis saya katakan adalah masa yang berbahaya atau masa yang genting. Kenapa saya katakan Daniel dan kawan-kawannya hidup dalam masa krisis? Sebab kalau kita berbicara, kalau kita melihat latar belakang dari kitab Daniel, maka kita bisa melihat bahwa latar belakang kitab Daniel pada waktu itu adalah Israel waktu itu diserbu oleh Babel, Israel diserbu oleh Babilonia, dan Israel pada waktu bait Allah dihancurkan, perkakas bait Allah kemudian dirampok, dibawa ke Babel, dan sehingga kalau saya katakan pada waktu itu, suasana pada waktu itu, Israel mengalami sebuah krisis nasional. Israel mengalami sebuah krisis identitas. Israel mengalami sebuah krisis iman. Termasuk di dalamnya adalah Daniel.
Bagi kita yang mungkin tidak memahami cara berpikir Ibrani pada waktu itu, maka saya mengatakan pada waktu itu Israel adalah sebuah bangsa yang merasa dirinya adalah biji mata Tuhan, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang berbahaya, atau sesuatu yang menakutkan, atau sesuatu yang mengerikan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka sangat percaya mereka ada biji mata Tuhan, mereka ada kekasih Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang buruk yang boleh menimpa mereka. Tetapi apa yang terjadi kalau kita bisa melihat bahwa Israel mengalami sebuah penghancuran yang luar biasa. Dan saya percaya walaupun tidak dituliskan di dalam Alkitab secara detail, tapi secara personal, secara pribadi, maupun secara nasional pada waktu itu, orang Israel dan tentu saja termasuk di dalamnya Daniel akan mengalami sebuah krisis iman di dalam dirinya. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan Israel boleh ditangkap atau dikalahkan oleh musuh-musuh, sehingga pada waktu itu terjadi sebuah suasana yang menurut saya cukup berbahaya. Dan saya kira situasi pada saat ini juga hampir sama dengan apa yang dialami oleh Daniel. Saya mendengar ada beberapa dari teman saya ketika berbicara bahwa hari-hari ini ketika saudara kita mengalami serangan daripada COVID-19 dan Corona yang menghancurkan atau mempengaruhi segala aspek, ada banyak orang-orang percaya, ada banyak juga anak-anak Tuhan yang juga mengalami kegoncangan iman, yang mengalami kegoncangan kepercayaan kepada Tuhan, juga mengalami krisis dalam banyak hal. Oleh karena itu saya percaya bahwa pesan pada malam hari ini tentang kitab Daniel akan berbicara kepada kita. Jadi itu yang pertama yang ingin saya bagikan adalah kenapa kita mempelajari kitab Daniel, karena Daniel pada waktu itu hidup di dalam sebuah the crisis time. Sebuah waktu yang genting, sebuah waktu yang berbahaya, waktu yang krisis. Tapi bukan hanya itu saja, kalau kita membaca dalam kitab Daniel, setelah Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babilonia, maka pemerintah Babilonia pada waktu itu menerapkan sebuah sistem yang secara teratur, berusaha mengubahkan atau menghilangkan identitas mereka sebagai orang Ibrani, menghilangkan identitas asli mereka sebagai orang Israel, dan bagaimana pemerintah Babel pada waktu itu berusaha untuk membawa mereka atau mengasimilasi mereka, membuat mereka merasa diri mereka sebagai orang Babilonia. Ini yang saya sebut sebagai the culture war. Ini disebut saya sebagai perang budaya. Apa yang bisa kita dapatkan? Misalnya ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada Daniel dan teman-temannya. Dikatakan Daniel dinamai dengan nama Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, Asarya dinamainya Abednego. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka nama bukan hanya sekedar nama, tetapi nama itu berbicara tentang identitas. Sehingga ketika seseorang menggantikan nama seseorang, berarti sebenarnya seseorang itu berusaha menggantikan identitas jati diri daripada orang tersebut. Yang sangat menarik dalam ayat ke-7 dikatakan, pemerintah Babilonia pada waktu itu memberikan nama yang lain kepada Daniel dan teman-temannya. Dengan kata lain, seperti saya katakan tadi, bahwa pemerintah Babilonia berusaha memberikan identitas yang baru kepada mereka. Misalnya nama Daniel itu sangat bagus sekali, kalau kita bisa melihat bahwa nama Daniel artinya adalah God is my judge. Allah itu adalah hakimku. Tapi diberikan nama Babel, yaitu Belsasar, yang artinya tuan dari harta yang tersembunyi. Misalnya kita juga bisa melihat nama yang lain, Asarya misalnya. Asarya salah satu teman Daniel. Arti nama Asarya adalah Yahweh itu menolong, atau Tuhan itu menolong. Diberikan nama lain yaitu Abednego yang artinya hamba dari dewa Nebo. Apa yang kita bisa pelajari di sini adalah pada waktu itu terjadi peperangan budaya. Orang-orang muda ini berusaha diberikan identitas yang baru. Dan kalau kita bisa melihat hari-hari ini, saya merasa bahwa tantangan ini juga ada di kalangan kita kaum-kaum muda. Kita memang tidak ada di Babilonia, memang kita tidak ditawan di dalam pemerintahan yang lain atau kekaisaran yang lain. Tapi di tengah-tengah kita, saudara, ada banyak sekali budaya, ada banyak sekali nilai-nilai, ada banyak sekali view, pandangan yang berusaha memberikan identitas kepada kita. Yang berusaha memberitahu kepada kita siapa diri kita. Misalnya, kalau kita boleh melihat di dalam Alkitab tentu saja bahwa Allah pun memberikan identitas kepada kita.
Kita disebut sebagai anak Allah, kita disebut sebagai murid Kristus, kita disebut sebagai saksi Kristus, kita disebut sebagai kekasih Bapa. Tapi di tengah-tengah budaya-budaya yang ada, entah kita ada di sekolah, entah kita ada di marketplace, maka kita mendapatkan bahwa sekeliling kita pun berusaha memberikan identitas yang baru kepada kita. Misalnya, saudara, dari sisi misalnya materialisme berusaha memberikan identitas kepada kita. Misalnya paham materi, paham keduniawian, paham kebendaan, misalnya mengatakan kalau engkau tidak memiliki uang yang banyak, engkau belum sukses. Kalau engkau belum mengalami sukses, maka engkau belum memiliki meaning atau arti dalam hidupmu. Sedangkan di dalam Alkitab misalnya kita menemukan bahwa keberartian kita, jati diri kita dibangun bukan dari apa yang kita miliki, tapi apa kata Tuhan tentang kita. Identitas keberadaan kita, jati diri kita didasarkan kepada kasih Allah kepada kita. Saya berharga karena Kristus mati buat saya. Saya berharga karena Allah mengasihi saya. Itu arti pentingnya. Tetapi ketika kita ada di sekeliling, maka seringkali itu harus berbenturan dengan value-value atau nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kondisi situasi yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya, saya percaya juga sebenarnya peristiwa ini juga yang kita alami bersama-sama. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pesan daripada kitab Daniel ini juga berbicara kepada kita. Yang lebih penting lagi yang ketiga, kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, ada sesuatu yang terjadi yang kalau dalam kita membaca dalam bahasa Indonesia yang mungkin tidak terlihat, yaitu di dalam Daniel pasal 1 ayat ketiga dikatakan raja bertitah kepada Aspenas pada waktu itu, dan di dalam ITB kita dikatakan Aspenas ini adalah kepala istana daripada Raja Babel untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperanan baik, memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Saudara, apa yang dimaksud dengan kepala istana? Siapakah Aspenas ini? Sungguh menarik kalau kita membaca di dalam terjemahan-terjemahan lain, terutama terjemahan-terjemahan dari bahasa Inggris, maka kita mendapatkan ada banyak terjemahan dalam bahasa Inggris mengartikan Aspenas ini tidak disebut sebagai kepala istana, tapi Aspenas ini diberikan julukan sebagai ketua atau kepala sida-sida atau kepala dari Kasim. Apa itu sida-sida atau Kasim? Kalau kita membaca di dalam konteks kerajaan pada waktu itu, seorang sida-sida atau seorang Kasim biasanya ada seorang pria yang dikebiri. Artinya bahwa seorang ketika menjadi sida-sida atau Kasim, maka seseorang itu saya katakan berarti orang tersebut tidak akan mampu lagi memiliki keturunan, tidak akan mampu lagi berproduksi, tidak akan mampu lagi menghasilkan keturunan atau generasi sesudahnya dia. Dengan kata lain, saya katakan ketika Daniel dan teman-temannya ini masuk ke dalam istana raja dan dijadikan sebagai sida-sida atau Kasim, maka mereka dikebiri. Ini berbicara tentang pemotongan potensi bagaimana seseorang muda ini tidak bisa menghasilkan generasi selanjutnya. Bagaimana orang-orang muda ini tidak bisa menghasilkan bermultiplikasi. Bagaimana anak-anak muda ini kemudian kehilangan potensinya untuk menghasilkan buah. Dan saya rasa ini secara profetis berbicara kepada kita, karena hari-hari ini dengan value, dengan budaya, dengan kondisi yang ada di sekitar kita, yang banyak terjadi di antara kita rekan-rekan muda, saya melihat ada banyak sekali anak-anak muda, orang-orang percaya yang di dalam Tuhan, kemudian juga dalam tanda kutip mengalami kebiri ini. Mereka tidak bisa menghasilkan generasi selanjutnya, mereka tidak bisa menghasilkan dampak buat generasi selanjutnya, mereka kemudian kehilangan potensi mereka dalam kerajaan Allah, mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu buah bagi kerajaan Allah. Kenapa? Karena roh-roh yang ada di dalam dunia ini, dengan sistem value yang ada di dalamnya, berusaha mengebiri mereka. Tetapi yang sangat menarik dari 3 alasan tadi, saya mengatakan bahwa kehidupan Daniel ini buat saya menarik. Karena di tengah-tengah krisis yang terjadi, di tengah-tengah, tadi saya katakan di tengah-tengah mereka culture war, peperangan budaya, di mana budaya sekitarnya berusaha mengubahkan mereka, kemudian ada upaya bagaimana pemerintah pada waktu itu menghilangkan potensi di dalam dirinya. Yang menarik ternyata Daniel tetap bisa hidup kuat di dalam Tuhan. Saya menuliskan bahwa kehidupan Daniel menjadi menarik di dalam Tuhan,
Kenapa? Karena kehidupan Daniel ini kalau kita melihat justru Tuhan tidak mengeluarkan atau Tuhan tidak melepaskan Daniel dan teman-temannya dari Babilonia, tapi justru Tuhan memakai mereka, Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, Tuhan bukan hanya memproteksi mereka, tapi Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak terpengaruh oleh budaya Babel, tapi justru mereka membawa dampak atau influence menjadi saksi kemuliaan Tuhan di negeri Babel yang saya katakan negeri yang dalam tanda kutip sudah sebagai gambaran daripada dunia. Saya teringat ketika saya mempelajari dari kehidupan Daniel ini, saya mengatakan ada dua tipe di dalam Alkitab kalau kita mempelajari gambaran dunia di dalam Alkitab. Yang pertama, kita mendapatkan gambaran dunia diwakili oleh Egypt, diwakili oleh Mesir di dalam Alkitab. Tapi yang kedua, kita juga mendapatkan bahwa Babilonia, empire, kekaisaran Babel pada waktu itu, juga merupakan lambang daripada dunia. Apa yang menarik buat saya adalah bagaimana cara Tuhan berurusan dengan sistem dunia dalam kaitan untuk melepaskan umatnya. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa membaca di dalam konteks Mesir, maka apa yang Tuhan lakukan yang kemarin kita peringati bersama-sama dalam Passover, dalam Paskah. Ketika Tuhan berurusan dengan Mesir, maka ada satu hal yang Tuhan kerjakan, yaitu Tuhan melepaskan umatnya, mengeluarkan umatnya dari Mesir. Dengan kata lain, Tuhan mengeluarkan umatnya dari sistem dunia. Tuhan mengeluarkan umatnya dari dunia. Tetapi yang menarik, ternyata bukan hanya itu saja. Saya katakan kalau kita punya satu role model, saya katakan ini role model dalam tanda kutip model kekudusan. Yaitu seringkali kita dikhotbahkan, kita diajarkan bahwa kita dilepaskan dari dunia, gambaran Israel dikeluarkan dari Mesir, kita dilepaskan dari dunia, kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Sehingga seringkali ada banyak di dalam pemikiran kita, perspektif kita, teologi kita, satu-satunya cara untuk kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan tidak terpapar oleh dunia, bahwa kita harus menjauhkan diri dari dunia, kita harus keluar dari dunia. Tapi permasalahannya adalah bukankah kita masih ada di dalam dunia? Sehingga ada banyak anak Tuhan seringkali mengatakan, nggak mungkin kita bisa hidup kudus, nggak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan, karena kita masih hidup di dalam dunia. Betul, kita sudah dilepaskan dari dunia, tapi kita kan masih hidup di dalam dunia. Dan saya kira di sini pesan penting dari kitab Daniel. Kenapa? Karena yang kedua, berurusan dengan sistem dunia. Tuhan bukan hanya melepaskan umatnya dari Mesir. Tuhan bukan hanya melepaskan umatnya dari dunia. Tetapi dalam cerita Babel, Tuhan tetap membiarkan umatnya ada di Babel. Tuhan tetap membiarkan umatnya ada di dalam sistem dunia, tetapi Tuhan melindungi mereka, dan lebih lagi bukan hanya melindungi mereka, tetapi Tuhan justru memakai mereka di tengah-tengah sistem dunia. Tuhan mengurapi anak-anak muda ini untuk justru mempengaruhi dunia. Saya boleh membandingkan ada 3 ayat di dalam kitab Injil Yohanes yang boleh menggambarkan tentang bagaimana relasi kita dengan dunia. Yang pertama dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-18, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-18, Yohanes 15 ayat ke-18, maka kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 18 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat yang ke-18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, telah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tapi karena kamu bukan dari dunia. Perhatikan, kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Terjemahan lain, aku telah memanggil kamu keluar dari dunia. Jadi yang pertama kita mendapatkan relasi yang pertama bagaimana orang-orang percaya dilepaskan dari dunia. Ini yang saya katakan gambaran daripada orang Mesir yang dilepaskan dari orang-orang Israel yang dilepaskan dari Mesir, menggambarkan orang-orang percaya yang dilepaskan dari sistem dunia. Tapi Injil Yohanes tidak hanya mengatakan satu ayat ini. Yang menarik dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-11 kita mendapatkan relasi yang lain. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11 kita mendapatkan perkataan yang lain, yaitu Tuhan Yesus mengatakan dalam doa syafaatnya, dia mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, murid-muridku, orang-orang percaya, masih ada di dalam dunia.
Jadi perhatikan, kalau Yohanes 15 katakan Yesus mengatakan, aku memanggil keluar, aku memanggil kamu keluar dari dunia ini. Itulah kata eklesia, itulah kata gereja. Ek artinya keluar, kaleo, eklesia, kaleo artinya dipanggil. Jadi eklesia, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa? Dipanggil keluar dari kegelapan. Dipanggil keluar dari sistem dunia. Itu yang dikatakan Yohanes 15. Yesus mengatakan, aku telah memanggil kamu keluar dari dunia ini. Tapi Yohanes 17, Tuhan Yesus sendiri menyadari, walaupun murid-murid ini dipanggil keluar dari dalam dunia, bukan secara fisik mereka keluar dari dunia, karena dalam Yohanes 17 ayat 11 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus dalam doa syafaatnya mengatakan mereka masih tinggal di dalam dunia. Jadi yang menarik rekan-rekan sekalian, rekan-rekan muda sekalian, bahwa ternyata dipanggil keluar dari dunia bukan berarti secara fisik harus keluar dari dunia, tapi menurut saya ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita walaupun ada di dalam dunia, kita tidak lagi mengalami koneksi dengan dunia. Value yang ada dalam diri kita bukan value dunia. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan bagian dari dunia. Tapi yang lebih lagi, bukan hanya Yesus mengatakan aku memanggil kamu keluar dari dunia. Tuhan Yesus bukannya mengatakan kamu masih tinggal ada dalam dunia. Maka dia berdoa, Bapa lindungilah mereka. Saya percaya hari ini perlindungan Bapa ada dalam diri setiap anak-anaknya, dalam setiap orang-orang percaya, dalam setiap anak-anak muda. Perlindungan proteksi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Tapi dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Yohanes 17 ayat ke-18, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sama seperti engkau ya Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi rupanya kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya yang tadi dikatakan telah dipanggil keluar dari dunia, tapi masih tinggal di dalam dunia. Ternyata mereka bukannya tinggal dalam sebuah kondisi yang pasif, dalam kondisi yang bertahan, defense, begitu. Tapi Yesus menggunakan satu kata aktif yang luar biasa. Dia mengatakan, sama seperti Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, maka sekarang aku pun mengutus engkau, mengutus orang-orang percaya, mengutus anak-anak mudanya masuk ke dalam dunia. Yang artinya ketika kita ada di dalam dunia, posisi kita bukan defense, posisi kita bukan pasif, posisi kita bukan nerimo, posisi kita bukan artinya ya kita bertahan sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Bukan hanya itu, tetapi justru ketika Tuhan membiarkan kita masih ada dalam dunia, bahkan bukannya membiarkan kita tinggal, kata yang digunakan sangat kuat, I send you, aku mengutus engkau, berarti kita ada di dalam dunia, kita memiliki satu misi, yaitu bagaimana mempengaruhi, bagaimana mengubahkan dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya itulah yang digambarkan dengan sangat indah dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya, yaitu bagaimana pada waktu itu mereka ditawan oleh Babel, mereka ada dalam sistem Babel, mereka ada dalam sistem dunia, mereka ada bahkan dunia berusaha untuk mengubahkan mereka, memberikan identitas yang baru kepada mereka. Tapi justru Daniel dan teman-temannya bukannya sekedar bertahan, tapi dari kehidupan Daniel dan teman-temannya kita belajar bahwa orang percaya walaupun ada di dalam sistem dunia, tapi orang percaya itu bisa tidak mengikuti arus dunia, tidak mengikuti pola pikir dunia, tapi justru mengubahkan dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan, mengubahkan dunia ini untuk kepentingan kerajaan Allah, mendatangkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Dan saya percaya hari-hari ini yang dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus yang mencari anak-anak muda yang mau menjawab panggilan Tuhan, yang mau mengatakan yes, yang mau mengatakan ya kepada panggilan daripada Tuhan. Saya percaya hari ini Roh Kudus sedang melepaskan satu urapan yang luar biasa. Ada banyak gift, ada banyak karunia, ada banyak hadirat Tuhan yang akan dilepaskan untuk seluruh rekan-rekan kaum-kaum believers, orang percaya, khususnya orang-orang muda, untuk menjadi orang-orang yang mengubahkan dunia ini bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana Daniel dan teman-temannya bukan hanya sekedar survive, tapi juga justru membawa satu revival, membawa sebuah kebangunan rohani, sehingga di empire dunia, raja-raja dunia, at least dikatakan ada 4 raja dunia
yang mengakui Yahweh, yang mengakui Yehova sebagai Tuhan yang benar, the only true God. Kita akan belajar sedikit tentang kehidupan Daniel. Saya mendapatkan setidaknya ada 3 prinsip kehidupan yang dipegang Daniel, yang saya percaya bahwa itu yang membuat Daniel dan teman-temannya kuat, dan bukan sekedar kuat, tapi seperti dikatakan dalam salah satu ayat dalam kitab Daniel, mereka bukan hanya sekedar be strong, mereka bukan hanya sekedar kuat, tapi exploit, mereka meledak, mereka menghasilkan satu impact bagi kerajaan dunia pada waktu itu. Yang pertama, saya percaya kembali kita masuk dalam kitab Daniel, saya percaya prinsip yang pertama dalam kehidupan Daniel digambarkan dengan sangat jelas di awal-awal pasal daripada kitab Daniel tadi. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama, sekarang kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8. Di tengah-tengah bukan hanya sekedar dia diberikan nama yang baru, tapi bagaimana ketika orang-orang muda ini kemudian diproses atau dibentuk untuk bisa melayani raja pada waktu itu, mereka pun harus memakan makanan daripada raja. Apa yang salah dengan memakan makanan raja adalah bahwa makanan raja ini ternyata sebelum dimakan oleh raja, ternyata juga dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel pada waktu itu. Sehingga dengan kata lain, memakan santapan raja berarti juga memakan santapan yang dalam tanda kutip sudah dikamiri oleh penyembahan kepada berhala. Sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Israel yang sejati, tentu saja memakan persembahan yang semacam ini akan menjadi satu dosa bagi kehidupan Daniel pada saat itu. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan Daniel dalam Daniel pertama ayat yang ke-8. Saya menarik, digambarkan demikian. Mari kita akan membaca dalam Daniel 1 ayat ke-8. Daniel 1 ayat ke-8 dikatakan, maka Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Saya ulangi lagi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Yang pertama, kunci yang pertama, bagaimana kita sebagai orang-orang muda, kita yang masih ada di dalam dunia, kita tidak terkontaminasi, kita tidak tercemar oleh dunia, tapi justru bisa memberikan impact kepada dunia. Buat saya yang pertama, kita harus memiliki sebuah ketetapan seperti Daniel. Kita harus memiliki ketetapan. Apa yang dimaksud dengan ketetapan? Ketetapan adalah sebuah keputusan yang bulat. Terjemahan lain mengatakan maka Daniel memiliki satu tujuan di dalam hatinya. Dengan kata lain, kalau kita gabungkan perkataan-perkataan ini, berarti Daniel dari semenjak mudanya, dia memiliki satu purpose, dia memiliki satu tujuan, dia memiliki satu komitmen kepada tujuan itu, dan dia berketetapan untuk terus hidup di dalam tujuan itu bagi dirinya. Seseorang yang tidak memiliki tujuan, maka biasanya orang itu akan mudah terombang-ambing. Dan Daniel, kenapa dia tidak tercemar, kenapa dia tidak terpengaruh, kenapa dia tidak terikut oleh dunia? Karena Daniel memiliki ketetapan di dalam hatinya. Daniel memiliki sebuah tujuan, satu purpose dalam hidupnya. Dan saya percaya bahwa purpose kehidupan Daniel adalah memuliakan Allah dengan segenap apa yang ada di dalam hidupnya. Sehingga pertanyaan saya, pertanyaan kita, pertanyaan firman Allah buat kita semua, khususnya buat Goja United pada petang hari ini, sudahkah kita memiliki keputusan, purpose, satu ketetapan di dalam hati kita, satu resolusi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, untuk kita mengatakan ini, apapun yang terjadi, harga apapun yang aku harus bayar, aku harus hidup bagi Kristus. Kalau saya membaca di dalam Alkitab, dalam kehidupan histori sejarah orang-orang yang dipakai Tuhan, tidak ada orang-orang yang dipakai Tuhan yang tidak memulai kehidupannya dengan sebuah ketetapan buat Tuhan. Ada seorang revivalist besar yang dipakai di dalam kebangunan rohani Amerika pada waktu itu yang namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dikenal sebagai seseorang yang kemudian membawakan khotbah yang kemudian membawa kebangunan rohani di Amerika. Yang sangat menarik bahwa Jonathan Edwards dari muda, dia memiliki satu skill, satu art, di mana dari muda dia menetapkan sebuah resolusi bagi dirinya.
Oleh karena itu kalau kita membaca mungkin bisa dicari di Google, dan saya pernah membaca itu buku diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dikatakan Jonathan Edwards pada masa muda menuliskan sebuah buku kecil yang berjudul adalah Ketetapan Hati bagi Pemula, bagi jiwa-jiwa baru. Dengan kata lain, Jonathan Edwards mengerti betul prinsip ini, bahwa dia harus menetapkan satu resolusi, dia harus memiliki satu tujuan, dia harus memiliki satu ketetapan di dalam hidupnya, sehingga kehidupannya bisa menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saya mengutip satu perkataan yang sangat terkenal dari seorang yang menjadi mati syahid karena dibunuh ketika dia menjadi misionaris kepada orang-orang Indian pada waktu, seorang yang namanya Jim Elliot. Dan Jim Elliot sebelum dia meninggal, dia menuliskan, dia masih muda, ya so young, masih muda sekali pada waktu itu. Dan dia menuliskan dalam diary-nya satu perkataan yang seringkali dikutip yang sangat terkenal. Dia mengatakan, seseorang yang tidak tahu untuk apa ia mati, maka ia tidak layak untuk hidup. Saya ucapkan sekali lagi, seorang yang tidak tahu untuk apa ia mati, maka orang tersebut tidak layak untuk hidup. Sehingga pertanyaannya buat kita pada petang hari ini, apa sesuatu yang untuknya kita berani mati, kita berani menyerahkan segalanya, kita berani menyerahkan seluruh kehidupan kita. Apa itu? Dan saya percaya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak muda, believers, disciple of Christ, murid-murid Kristus, maka saya percaya purpose, rancangan itulah satu, yaitu bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Dan ini dikembangkan oleh tulisan Rasul Paulus yang mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. To live is Christ, to die is gain. Itu harus kita miliki. Sebab kalau kita tidak memiliki ketetapan di awal, maka ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali yang terjadi di sekeliling kita akan berusaha menggoyahkan iman kita. Oleh karena itu ada banyak sekali hari-hari ini ketika krisis terjadi, ada banyak orang iman yang goncang. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia belum membuat suatu keputusan bahwa apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap melayani Tuhan. Itulah rahasia daripada Daniel. Oleh karena itu saya percaya dari ketetapan hati yang dari awal ini sudah dibentuk dari kehidupan Daniel. Kenapa Daniel kemudian kalau kita belajar, dia digelari ada beberapa kali dalam Alkitab, dikatakan dia memiliki the excellent spirit. Dia memiliki spirit of excellence. Dia memiliki satu roh yang luar biasa. Ada kualitas di dalam dirinya yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Rekan-rekan bisa membaca misalnya itu ada di dalam Daniel pasalnya yang kelima ayat yang ke-12. Mungkin kita bisa membaca dalam Daniel pasalnya yang kelima ayat yang ke-12. Dalam Daniel 5 ayat ke-12 dikatakan demikian. Karena pada orang itu, pada Daniel maksudnya, terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Jadi ada beberapa bagian lain. Yang pertama Daniel 5:12, Daniel 5 ayat 14. Yang menarik buat saya bahwa pengakuan ini bukan dari diri Daniel sendiri. Pengakuan ini justru dari orang-orang lain, non-believers, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi kemudian mereka mengenali ada kualitas yang unggul, ada spirit yang luar biasa, ada roh yang luar biasa yang ada dalam kehidupan orang tersebut, karena orang tersebut mengikuti Tuhan. Yang kedua, bukan hanya pengakuan ini bukan hanya dari manusia. Kalau kita membaca dalam Daniel 9 ayat yang ke-23, dalam Daniel 9 ayat 23 dikatakan demikian. Kita boleh membaca dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-23 dikatakan demikian. Waktu itu Daniel sedang berdoa, dan waktu itu konteks ceritanya ada malaikat Gabriel yang mendatangi dia, dan dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dikatakan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan atau doa syafaat itu, keluarlah suatu firman, maka aku Gabriel datang untuk memberitahukan kepadamu. Perhatikan nih, sebab
engkau sangat dikasihi, sebab engkau highly favored, dalam terjemahan lain, bahwa engkau orang yang sangat diperkenan, bahwa engkau orang yang sangat dikasihi. Dengan kata lain saya katakan bahwa engkau adalah orang yang luar biasa. Engkau memiliki kualitas yang berbeda dengan orang lain. Dan kali ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena pengakuan ini bukan dari believers, pengakuan ini bukan dari orang percaya, pengakuan ini bahkan bukan dari manusia walaupun dia dari orang yang tidak percaya, tapi pengakuan ini datang dari seorang malaikat. Pengakuan ini datang dari sorga. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini dicari orang-orang seperti ini, dicari orang-orang percaya, dicari orang-orang muda yang seperti Daniel, yang highly favor, yang memiliki the spirit of excellence, yang memiliki roh yang luar biasa, yang memiliki kualitas hidup hati yang luar biasa. Saudara, kenapa? Karena orang tersebut memiliki ketetapan dari hatinya, sehingga saudara, ketetapan yang ada dalam hatinya menghasilkan kualitas roh yang luar biasa ini. Bukannya dikenal oleh teman-teman kita di gereja, bukannya dikenali oleh gembala kita, bukan dikenali orang-orang yang ada dalam gereja, tapi dikenali oleh orang-orang yang bahkan tidak percaya, bahkan dikenali di dalam dunia roh, di sorga, malaikat, setan mengenal siapa kita. Itu luar biasa. Dan kalau kita bisa melihat ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya kalau kita membaca kisah yang lain, two young men, dua orang muda yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Yaitu dari 12, kita sudah mengenal cerita ini, dari 12 mata-mata yang diutus Musa, hanya ada 2 orang yang kemudian diizinkan Tuhan untuk masuk ke land of promise, diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena walaupun 12 orang ini memandang hal yang sama, mempersepsi hal yang sama, melihat yang sama, menyikapi hal yang sama dari sisi perspektif, maksud saya dari pandangan, tetapi bagaimana hati mereka berespon sangat berbeda. Dan saya percaya ini yang hari-hari ini sedang Tuhan singkapkan di tengah-tengah kita lewat badai, lewat krisis yang ada di sekitar kita. Tuhan menyingkapkan dengan kualitas yang ada di dalam hati kita. Dan dikatakan Tuhan hari ini mencari orang-orang yang seperti Yosua dan Kaleb. Dalam Bilangan 14 ayat 24, Bilangan 14 ayat 24, Tuhan berkata, Tuhan bersaksi, Tuhan mengatakan kepada Musa pada waktu itu, dari orang-orang Israel yang pada waktu dibawa keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena dalam Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, karena Kaleb hambaku memiliki hati yang luar biasa. Karena Kaleb hambaku memiliki roh yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, entah itu James Elliot, entah itu Jonathan Edwards, entah itu Paulus, entah itu Daniel, entah itu Yosua, entah itu Kaleb, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki hati yang berbeda, mereka memiliki roh yang berbeda, mereka memiliki the spirit of excellence, mereka memiliki roh yang luar biasa. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang sedemikian. Dan dari mana mereka ini bisa tadi memiliki the spirit of excellence? Tentu saja dari ketetapan hati. Tapi kalau kita kejar lebih dalam, dari mana ketetapan hati? Dari mana purpose ini bisa muncul? Dari mana energi untuk hidup berketetapan, hidup berkomitmen dalam tujuan ini boleh terjadi ada dalam hidup mereka, sekalipun ada banyak bahaya, tantangan, rintangan, godaan, tapi mereka bisa, Daniel khususnya, bisa tetap ada di situ. Saya percaya ada 2 source, ada 2 sumber yang menghasilkan sebuah ketetapan dalam hati Daniel. Kenapa? Karena Daniel, saya katakan, dikenal sebagai man of the word, manusia firman. Yang pertama, coba kita melihat dalam Daniel 9 ayat yang kedua, di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Daniel pasal 9 ayat yang kedua, kita bisa melihat dikatakan, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasuerus dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Akasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel, perhatikan ini, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Perhatikan kalimat ini, Daniel, aku Daniel memperhatikan kumpulan kitab, aku Daniel memperhatikan kitab suci yang ada. Perhatikan bahwa kata memperhatikan ini bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi arti dalam bahasa Ibrani artinya ada memahami, dia mendalami, dia melakukan studi, dia melakukan suatu pembelajaran, dia merenungkan, dia menggali, dia
memahami apa arti firman Tuhan, apa arti kitab suci buat dia. He is the man of the word. Yang menarik buat saya, ada banyak hari-hari ini orang mengatakan, saya nggak sempat lagi baca Alkitab, saya nggak sempat lagi melakukan Bible study, saya sibuk bekerja, saya sibuk untuk kuliah. Ya mungkin kalau para pendeta, para full timer di gereja, mereka punya banyak waktu untuk melakukan studi dalam Alkitab. Saya perhatikan, kenapa Tuhan memilih satu orang yang namanya Daniel. Perhatikan, Daniel bukan orang sembarangan. Dalam Daniel pasal ke-9 saya boleh mendapatkan he is the second man. Dia adalah orang yang kedua dalam kerajaan, yang artinya dia seperti prime minister, dia seorang perdana menteri. Mungkin hari ini saya katakan mungkin seperti wakil presiden atau mungkin seperti ketua MPR, saudara. He is the busy person. Dia orang yang sangat sibuk. Tapi di tengah kesibukannya ada satu hal yang tidak pernah dilalaikan Daniel, yaitu dia tetap memperhatikan, dia tetap melakukan studi, dia tetap melakukan pembelajaran, dia terus menelaah firman Tuhan, dia menggali sehingga dia menangkap apa pesan Tuhan secara profetik kepada dirinya, kepada bangsanya pada waktu Israel. Apa yang Tuhan katakan? Sehingga saya katakan inilah sumber kekuatan Daniel yang pertama. He is the man of the word, dia firman. Kalau kita ingin menjadi orang muda yang kuat, saya katakan yang kuat secara rohani, dan bukan hanya sekedar kuat tapi memberikan impact, saya katakan tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar menenggelamkan diri kita di dalam firman. Kita harus mengenal firman, kita harus membaca firman, kita harus mempelajari firman, kita harus menghidupi firman, kita harus melakukan firman, dan tidak ada cara yang lain. Mustahil kita akan menjadi orang-orang muda yang perkasa tanpa firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sumber yang kedua, saya katakan karena Daniel bukan hanya disebut sebagai man of the word, saya juluki dia sebagai the man of prayer. Dia juga adalah orang yang berdoa. Perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-10, satu kisah yang sangat terkenal yang mungkin pernah kita dengarkan dan kita dengarkan berulang-ulang dari sekolah minggu, ya, itu waktu itu Daniel ada di lubang singa. Dan tahukah kita kenapa Daniel ada di lubang singa? Perhatikan Daniel pasal 6, saya mulai dari ayat ke-10 dan ayat ke-11 kita akan baca. Daniel 6 ayat ke-10 dikatakan, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah apa? Surat perintah dilarang berdoa. Itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya, dan di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa ia lakukan. Berarti kita perhatikan, he is bukannya man of the word, orang yang menyediakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. He is the man of prayer. Dia menyediakan waktu-waktu yang khusus. Saya tertarik dengan kalimat ini, yang biasa dilakukan. Berarti itu adalah habits, itu adalah kebiasaan daripada Daniel, yaitu apa? 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa, ia memuji Allah yang disembah oleh dia. Oleh karena itu saya percaya gabungan antara firman dan doa, relasi Daniel dengan Tuhan, itulah yang menghasilkan kekuatan rohani. Itu yang menghasilkan satu purpose, tujuan dalam hidupnya, dan itulah yang menghasilkan the spirit of excellence dalam kehidupannya. Jadi itu prinsip yang pertama, yaitu Daniel memiliki ketetapan. Tapi yang kedua yang menarik dari kehidupan Daniel, buat saya ini juga penting. Yang kedua adalah prinsip ini, bahwa Daniel hidup di dalam hikmat dan saya katakan dreams. Daniel adalah the man, selain man of the word, man of prayer, dia the man of wisdom. He's the man of dreams. He is the man of vision. Kalau kita bisa melihat tadi beberapa ayat yang kita baca, Daniel dikenali dari muda, dikenali sebagai apa? Orang-orang yang memiliki hikmat. Orang muda yang memiliki hikmat. Hari-hari ini kalau kita mau hidup bukan hanya sekedar survive, tapi membawa satu revival kepada rohani, kita harus memiliki wisdom. Kita harus memiliki hikmat. Apa itu hikmat? Saya menerjemahkan dengan cepat, hikmat adalah kemampuan untuk bisa memahami kehendak Allah dan menerapkan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmat adalah kemampuan untuk boleh memahami kehendak Allah dan menerapkan kehendak Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang lain yang mengatakan bahwa hikmat adalah bagaimana berkata-kata yang benar, bagaimana hidup yang benar, di dalam waktu yang benar, di tempat yang benar, mengucapkan kata-kata yang tepat, melakukan tindakan yang tepat di waktu-waktu yang tepat, itulah hikmat. Hari-hari ini saya percaya kita
membutuhkan hikmat ini. Karena hikmat ini ada sesuatu tema yang kalau dikupas menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena hikmat, wisdom ini yang dicari orang-orang. Hikmat atau wisdom ini yang akan memberikan solusi. Ada banyak permasalahan di dalam kehidupan, bukannya dalam kehidupan kita, tapi dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kenapa Daniel sangat dicari oleh raja-raja. Daniel hidup di dalam the four kings, dalam zaman 4 raja-raja. Dan kenapa semua raja-raja mencari Daniel? Karena di dalam diri Daniel ada wisdom, ada hikmat Allah. Karena wisdom, hikmat Allah ini, maka Daniel bisa memberikan jawab apa saja terhadap solusi permasalahan yang dihadapi oleh para raja-raja itu. Saya percaya hari-hari ini Tuhan juga sedang mencurahkan wisdom, hikmat ke atas setiap anak-anaknya yang memiliki ketetapan hati untuk memuliakan Dia. Dan bukannya wisdom, hikmat, tapi vision, dreams. Daniel adalah yang dikenal orang yang memiliki mimpi. Apa ini mimpi, dream, vision? Dan pengertian kitab Daniel saya menerjemahkan kemampuan untuk melihat masa depan, sama seperti Tuhan melihat masa depan. Kemampuan untuk melihat masa depan dari perspektif hati Tuhan. Saya percaya gabungan antara wisdom and vision and dream ini kalau ada dalam kehidupan orang itu, saya bersama-sama akan menghasilkan orang ini menjadi orang yang luar biasa. Orang yang akan dicari oleh banyak orang, karena orang tersebut bisa mengetahui apa yang terjadi masa depan, bagaimana dia harus berespon kepada masa depan, bagaimana dia harus membuat keputusan buat masa depan. Dan saya kira kalau wisdom and dreams, wisdom and vision ini ada dalam kehidupan kita, maka akan digenapi dalam Yesaya pasal yang kedua, bahwa pada hari-hari terakhir gunung Tuhan akan melebihi gunung-gunung yang lain, dan akan ada banyak orang pergi ke gunung Tuhan. Dan perlu dicatat tambahan, bahwa wisdom, vision, dreams yang dialami Daniel itu bukan didapatkan secara natural, tapi secara supranatural. Hari-hari ini kita harus bergerak di dalam ranah supranatural. Kekuatan Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan hanya menghasilkan sekedar nyanyian, bukannya sekedar menghasilkan karunia karena roh, berbahasa roh, tapi kita harus meminta wisdom, urapan, aliran hikmat dan vision ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, saya mencatat bahwa selain Daniel memiliki ketetapan, Daniel hidup dalam hikmat dan vision, dalam dreams. Yang ketiga yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, bahwa Daniel hidup living in a community. Daniel hidup di dalam komunitas. Perhatikan satu ayat yang indah dalam Daniel pasalnya yang kedua, di awal-awal kisah tentang Daniel, dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-17, yang pada waktu itu konteksnya adalah Raja Nebukadnezar bermimpi, dan dia tidak mau memberitahukan mimpinya kepada orang-orang, tapi orang-orang tersebut disuruh mengartikan mimpinya. Itu sesuatu yang sangat sulit, difficult. Dan dikatakan Raja waktu itu memberikan ancaman, kalau tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan mimpi dan arti mimpi itu, maka semua orang-orang berhikmat itu akan dibunuh. Termasuk di dalamnya ada bahaya, Daniel dan teman-temannya juga dibunuh. Perhatikan di dalam Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 17, perhatikan ini sangat penting. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria. Dan kemudian Alkitab kita memberikan sebuah kata yang luar biasa, teman-temannya, his fellow, teman-teman sekutunya, teman-teman komunitasnya. Jadi kita bisa belajar bersama bahwa Daniel ini kenapa dia bisa hidup dari sebuah hidup yang memuliakan Allah. Kenapa? Karena dia memiliki komunitas. Dia hidup di dalam komunitas. Walaupun tidak setiap kisah dalam hidupnya diceritakan bahwa Daniel pasti akan bersama Sadrak, Mesak dan Abednego. Mungkin karena pada waktu tugas sesuatu yang berbeda yang menghasilkan mereka harus ada di tempat yang berbeda. Tapi di awal-awal pergerakan kehidupan Daniel membangun satu lifestyle, satu kehidupan, yaitu dia hidup berkoneksi dengan teman-teman persekutuannya. Dia memiliki teman-teman komunitas. Dia memiliki teman-teman di mana dia bisa berbagi beban, dia bisa berbagi doa, dia bisa berbagi firman, dia bisa berbagi rahasia Tuhan, dia bisa berbagi apapun, anything to share with them dengan teman-temannya itu. Dan saya percaya hal ini juga tidak boleh kita lupakan. Kita hidup dalam sebuah zaman yang sangat privacy, yang sangat egois, sangat selfish. Ya, itu hidup saya, ini urusan saya. Ya, seringkali kita tidak memiliki a deep relationship. Tapi ini tantangan buat kita setiap anak-anak muda. Kalau kita mau hidup kuat
dan bukannya kuat tapi exploit, meledak, memberikan pengaruh bagi kerajaan Allah, maka kita harus juga hidup di dalam community. Hidup bukan hanya sekedar ibadah bersama, tapi live together. Hidup bersama di mana kita boleh membagi apa yang ada dalam hidup kita kepada orang-orang itu, dan bagaimana membiarkan orang-orang tersebut juga membagi kehidupannya di dalam diri kita. Kita boleh saling jujur satu sama lain, mendoakan satu sama lain, mendorong satu sama lain, menasihati satu sama lain. Dan saya percaya ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita pentingnya persekutuan. Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Ada banyak orang yang mengatakan, wah saya kangen lagi kak, saya bisa kangen lagi bisa ketemu satu sama lain. Saya pernah mengatakan, mungkin kadang-kadang kita perlu kehilangan sesuatu, baru kita bisa menghargai sesuatu. Kenapa Tuhan izinkan kita nggak bisa ketemu satu sama lain? Mungkin untuk menyingkapkan bahwa betapa sangat pentingnya persekutuan, sangat pentingnya relasi ini. Oleh karena itu saya mengajak rekan-rekan, khususnya Gocha United, sehabis peristiwa setelah COVID ini selesai, mari kita belajar betul-betul, bukan hanya sekedar ketemu bareng, ibadah bareng, tapi membangun the life together, kehidupan bersama, fellowship yang kuat, sehingga kita boleh dikuatkan menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Dan saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua, bagaimana Tuhan menghendaki ada sekumpulan anak-anak muda, bukannya 1-2 orang, tapi saya percaya bahwa mata Tuhan mencari ada begitu banyak anak-anak muda yang mau memberikan hidupnya hari-hari ini betul-betul berkomitmen memiliki satu tujuan, hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan, dan hidup dalam komunitas Tuhan, sehingga bukan hanya sekedar survive di dalam dunia ini, tapi menjadi influence, bagaimana membentuk dan mempengaruhi dunia ini bagi kemuliaan Allah, mendatangkan kerajaan Allah ke atas muka bumi, sehingga digenapi apa yang diajarkan doa Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kiranya pesan Tuhan pada petang hari ini boleh memberkati kita semua, dan saya katakan be strong, tetap kuat, dan kita akan bergerak bersama-sama di dalam the new era, era yang baru bersama dengan Tuhan. Saya mengajak mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada petang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih buat impartasi kekuatan firman-Mu pada malam hari ini, pada petang hari ini. Kami percaya walaupun kami tidak bertemu satu sama lain, kami tidak berjumpa satu sama lain, tapi kami percaya bahwa hadirat Allah dan urapan Allah, firman-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu biarkan pada malam hari ini kehidupan Daniel boleh menjadi satu role model bagi kami. Kehidupan Daniel boleh menjadi satu teladan bagi kami. Kehidupan Daniel boleh menginspirasi kami, sehingga kami sebagai anak-anak muda-Mu, kami bukan hanya tetap kuat di dalam Engkau, tapi exploit, kami meledak, kami membawa pengaruh yang besar bagi kerajaan, bagi dunia, bagi sistem dunia, sehingga dunia boleh mengenal dan bersujud mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Terima kasih Engkau memberkati kami semua, memberkati rekan-rekan Gocha United pada malam hari ini. Biarkan urapan, kasih, dan hadirat Allah tetap bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Bersamaku
Bukan